Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Janab Arif, NIM 181022102, kelas MPI 4B. Di sini saya akan membuat video presentasi pada mata kuliah Manajemen Perkantoran dan Kearsipan. Yaitu pada materi yang pertama, yaitu judulnya tentang komunikasi dan korespondensi. Pada pembahasan awal, bagian A yaitu komunikasi dan komunikasi kantor. Komunikasi merupakan penyampaian pikiran, informasi, peraturan, atau instruksi dengan suatu cara tertentu atau penerimanya memahami pesan yang diterimanya. Kemudian komunikasi kantor. Komunikasi kantor ini merupakan komunikasi yang terjadi dan berlangsung di dalam kantor atau biasa juga disebut dengan istilah hubungan kantor. Kemudian bagian B. Bagian B ini bentuk komunikasi kantor. Komunikasi yang berlangsung di lingkungan kantor dapat berupa komunikasi internal maupun komunikasi eksternal. Komunikasi internal ini adalah komunikasi semua pesan yang dikirim dapat diterima di dalam suatu organisasi, baik formal maupun informal. 3 dimensi komunikasi internal adalah yang pertama komunikasi vertikal, kedua komunikasi horizontal, ketiga komunikasi diagonal. Kemudian komunikasi eksternal. Komunikasi eksternal ini merupakan komunikasi antara pimpinan organisasi dengan halayak di luar organisasi. Masing-masing diuraikan sebagai berikut. Yang pertama yaitu komunikasi dan organisasi kepada halayak, kemudian yang kedua komunikasi dan halayak kepada organisasi. Kemudian bagian C. C ini adalah prinsip komunikasi kantor yang efektif. Komunikasi yang efektif sangatlah penting bagi organisasi karena akan menentukan tepat tidaknya komunikasi yang dilakukan. Kemudian prinsip dasar yang harus diperhatikan dalam berkomunikasi adalah yang pertama menghargai. Menghargai ini adalah rasa hormat dan saling menghargai merupakan prinsip yang pertama yang harus dilakukan dalam berkomunikasi. Kemudian yang kedua yaitu empati. Empati ini adalah kemampuan untuk menempatkan diri pada situasi atau kondisi yang dihadapi oleh orang lain. Kemudian yang ketiga memahami. Memahami ini adalah makna yang dapat didengarkan atau dimengerti dengan baik. Kemudian yang keempat jelas. Jelas ini selain bahwa pesan harus dapat dimengerti dengan baik, maka prinsip keempat yang terkait dengan itu adalah kejelasan dan pesan itu sendiri sehingga tidak menimbulkan multi interpretasi atau berbagai penafsiran yang berlainan. Kemudian yang kelima rendah hati. Rendah hati yaitu sikap rendah hati merupakan unsur yang terkait dengan membangun rasa menghargai dengan orang lain. Kemudian bagian D korespondensi. Korespondensi ini artinya surat menyurat atau komunikasi dengan surat. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia menyatakan bahwa korespondensi berarti hal surat menyurat. Korespondensi juga dapat diartikan dengan berkirim-kiriman surat. Orang yang berkomunikasi dengan menggunakan surat disebut koresponden. Kemudian bagian E. Bagian E ini adalah pengetahuan dan permasalahan seputar korespondensi. Pengetahuan tentang korespondensi dapat dibagi menjadi tiga bagian. Yang pertama yaitu pengetahuan tentang bahasa surat, yang kedua pengetahuan tentang penulisan surat, yang ketiga pengetahuan pengiriman dan penerimaan surat. Kemudian beberapa hal terkait dengan permasalahan dalam korespondensi. Yang pertama yaitu susunan redaksi surat tidak menentu, yang kedua penggunaan bentuk surat tidak menentu. Kemudian yang ketiga penulisan alamat kurang tepat, keempat kalimat yang digunakan bertele-tele, yang kelima kalimat yang digunakan banyak yang tidak memenuhi syarat ketatabahasaan. Kemudian yang keenam penulisan kata ataupun istilah banyak yang tidak tepat. Yang ketujuh penulisannya banyak yang melanggar kaidah-kaidah ejaan yang disempurnakan. Kemudian bagian F, surat kantor. Surat merupakan salah satu sarana komunikasi tertulis. Oleh karena itu, seseorang yang menulis surat harus menguasai tata tulisan dan memiliki keterampilan menulis kalimat yang efektif. Kemudian yaitu bagian G. Kemudian bagian G yaitu bagian surat. Bentuk surat ialah susunan letak bagian-bagian surat. Bagian-bagian surat tersebut
meliputi hal-hal yang pertama kepala surat, yang kedua nama tempat dan tanggal, yang ketiga nomor, yang keempat lampiran, kelima hal atau perihal, yang keenam alamat surat, ketujuh salam pembuka, 8 isi surat, 9 salam penutup, 10 tembusan. Kemudian bagian H. Bagian H ini adalah surat yang efektif. 3 hal yang perlu diperhatikan agar surat menjadi surat yang efektif. Yang pertama yaitu teknik penyusunan. Yang kedua isi surat. Yang ketiga bahasa. Kemudian untuk menyusun surat yang baik, penulis harus mengindahkan hal-hal berikut. Yang pertama menetapkan terlebih dahulu maksud pembuatan surat. Yang kedua menetapkan urutan masalah yang akan dituliskan. Kemudian yang ketiga merumuskan pokok pembicaraan itu satu persatu secara urut atau logis. Kemudian yang keempat menghindarkan penggunaan singkatan kata atau akronim. Yang kelima memperhatikan dan menguasai bentuk surat dan penulisan bagian-bagiannya. Kemudian yang keenam mengikuti pedoman penulisan ejaan dan tanda baca sebagaimana digariskan oleh pedoman umum ejaan bahasa Indonesia. Kemudian selanjutnya itulah materi yang pertama pada judul komunikasi dan korespondensi. Kemudian selanjutnya materi yang kedua yaitu judulnya tentang manajemen arsip. Pada pembahasan awal yang bagian A yang pertama yaitu pengertian arsip dan kearsipan. Kata arsip dalam bahasa Indonesia disebut dengan arsip. Dalam bahasa Belanda, dalam bahasa Inggris disebut dengan arsip. Dalam bahasa Latin, arsip disebut dengan arsipum atau archium. Sedangkan dalam bahasa Yunani disebut dengan archi yang berarti permulaan. Kemudian berkembang lagi menjadi kata arsepton yang berarti gedung pemerintahan. Setelah memahami apa yang dimaksud dengan arsip, selanjutnya kita perlu memahami apa yang dimaksud dengan kearsipan. Kearsipan ini merupakan aktivitas yang berhubungan dengan kegiatan pengelolaan arsip atau administrasi arsip. Kemudian bagian B. Bagian B ini fungsi dan tujuan kearsipan. Kearsipan bagi organisasi merupakan penunjang bagi kelancaran kegiatan operasional melalui kearsipan. Informasi dan data otentik dapat diperoleh dengan cepat dan tepat. Oleh karena itu kearsipan yang baik harus dilaksanakan fungsi kearsipan, yaitu yang pertama alat penyimpan warkat, yang kedua alat perpustakaan khususnya pada organisasi besar yang menyelenggarakan sistem sentralisasi, kemudian yang ketiga alat bantu pimpinan dan manajemen dalam mengambil keputusan, yang keempat alat perekam perjalanan organisasi, yang kelima mengefektifkan dan mengefisienkan pekerjaan, yang keenam alat untuk memecahkan permasalahan yang dihadapi organisasi, yang ketujuh alat untuk memberikan keterangan yang diperlukan bagi yang membutuhkan data, yang kedelapan sumber informasi peristiwa dan kegiatan yang terjadi di kantor. Kemudian bagian C, jenis-jenis arsip. Arsip ini memiliki jenis-jenis yang dapat diperhatikan. Yang pertama yaitu berdasarkan media. Yang berdasarkan media ini meliputi arsip berbasis kertas, merupakan arsip yang berupa teks atau gambar atau numerik yang tertuang di atas kertas. Kemudian arsip lihat atau dengar, merupakan arsip yang dapat dilihat atau didengar, contohnya kaset, video, film. Kemudian yang kedua ini berdasarkan fungsi arsip yang meliputi arsip dinamis. Arsip dinamis ini adalah arsip yang digunakan secara langsung dalam perencanaan. Kemudian arsip statis. Arsip statis ini arsip yang sudah tidak lagi digunakan dalam kegiatan oleh penciptanya. Kemudian bagian D, asas dan siklus pengelolaan arsip. Asas pengelolaan kearsipan menurut Sedar Mayanti terdiri dari yang pertama asas sentralisasi. Sentralisasi ini adalah pekerjaan pengelolaan arsip bagi seluruh organisasi yang dipusatkan di satu unit khusus, yaitu pimpinan. Kemudian yang kedua asas desentralisasi. Asas desentralisasi ini adalah pelaksanaan pengelolaan arsip yang ditempatkan di masing-masing unit dalam suatu organisasi. Kemudian yang ketiga asas gabungan.
Asas gabungan ini adalah pelaksanaan pengelolaan arsip dengan cara menggabungkan antara asas sentralisasi dan asas desentralisasi. Kemudian selanjutnya proses terjadinya arsip umumnya melalui beberapa tahap sebagai berikut. Yang pertama, tahap penciptaan dan penerimaan. Yang kedua, arsip dinamis dimulai dan penciptaan atau penerimaan dokumen. Yang ketiga yaitu tahap distribusi. Yang keempat, tahap penggunaan. Yang kelima, tahap pemeliharaan. Kemudian tahap pemusnahan. Kemudian bagian E, penyimpanan arsip. Sistem penyimpanan arsip atau filing system adalah sistem yang digunakan untuk menyimpan arsip agar dapat ditemukan dengan cepat dan tepat bila mana arsip sewaktu-waktu digunakan. Kemudian bagian F, tugas bagian arsip dan masalah dalam pengelolaan arsip. Secara umum, tugas pokok unit kearsipan menurut Sedarmayanti. Yang pertama yaitu menerima warkat, yang kedua mencatat warkat, yang ketiga mendistribusikan warkat, yang keempat menyimpan, menata, dan menentukan kembali arsip dengan sistem tertentu. Yang kelima memberikan pelayanan kepada pihak-pihak yang memerlukan arsip. Yang keenam merencanakan, mengadakan perawatan atau pemeliharaan arsip. Yang ketujuh yaitu mengadakan atau merencanakan penyusunan dan lain-lain. Kemudian pengelolaan arsip ini yaitu yang dapat diperhatikan sebagai berikut. Yang pertama yaitu pengelolaan arsip bukan perkara yang mudah. Kendala dalam pengelolaan arsip yang pada umumnya dihadapi oleh kantor yaitu sebagai berikut. Yang pertama, kurangnya pengertian terhadap pentingnya arsip. Kemudian yang kedua, kualifikasi persyaratan pegawai tak dipenuhi. Kemudian yang ketiga, volume arsip. Kemudian yang keempat, pedoman pengelolaan arsip. Kemudian yang kelima, pengelolaan pinjam pakai. Kemudian yang keenam, jangka waktu peminjaman. Ketujuh, dokumentasi arsip. Kedelapan, perencanaan pengelolaan arsip. Kesembilan, pengawasan. Kemudian bagian G, sistem arsip elektronik. Sistem adalah kumpulan atau grup dan subsistem atau bagian atau komponen apapun, baik fisik ataupun non-fisik, yang saling berhubungan satu sama lain dan bekerja sama secara harmonis untuk mencapai suatu tujuan yang lebih efektif dan efisien. Kemudian sistem pengarsipan elektronik yang telah berkembang memiliki banyak variasi dan membawa kemudahan dalam melaksanakan tugas-tugas kearsipan. Kemudian bagian H, komponen sistem arsip elektronik. Terdapat 4 komponen dasar yang dapat dijadikan dalam pegangan dalam komponen sistem arsip elektronik. Yang pertama yaitu kecepatan memindahkan dokumen, yang kedua kemampuan menyimpan dokumen, yang ketiga kemampuan mengindeks dokumen. Selanjutnya bagian I yaitu manfaat arsip elektronik. Banyak sekali pekerjaan kantor yang membutuhkan teknologi terbaru. Mengingat pentingnya tugas manajemen kearsipan, maka dewasa ini banyak pihak yang menggunakan media elektronik dalam pengelolaan dokumen sehingga menghasilkan data berbagai data yang bersifat elektronik. Sistem pengarsipan berbasis komputer memiliki banyak manfaat. Sugiarto dan Wahyono menyatakan bahwa manfaat penggunaan media elektronik dalam pengelolaan arsip yang pertama yaitu kecepatan, yang kedua kemudahan, yang ketiga kehematan. Itulah materi yang kedua pada judul tentang manajemen arsip. Kemudian selanjutnya materi yang ketiga yaitu judulnya tentang teknologi di lingkungan perkantoran. Pada pembahasan awal, bagian A yaitu pengertian teknologi. Teknologi berasal dari bahasa Prancis yang dapat diartikan sebagai semua proses yang dilaksanakan dalam upaya mewujudkan sesuatu secara rasional. Dalam hal ini yang dimaksud dengan sesuatu yang dapat berupa benda atau konsep, sedangkan secara rasional maksudnya yang dapat dipahami. Random House Dictionary menyatakan bahwa teknologi merupakan benda, sebuah objek, bahan, dan wujud yang jelas-jelas berbeda dengan manusia. Kemudian bagian B, teknologi komputer.
teknologi komputer ini merupakan salah satu teknologi yang paling penting dan populer di lingkungan perkantoran. Teknologi komputer ini berasal dari bahasa Latin, yaitu komputer, yang mengandung arti menghitung. Namun demikian, karena luasnya bidang garapan tentang komputer. Kemudian bagian C, teknologi informasi dan komunikasi. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi dewasa ini semakin menakjubkan. Williams dan Sawyer melanjutkan bahwa teknologi informasi adalah teknologi yang menggabungkan komputer dengan jalur komunikasi kecepatan tinggi yang membawa data, suara, dan video. Kemudian bagian D, otomatisasi perkantoran. Otomatisasi kantor merupakan teknologi tinggi melalui berbagai pelaksanaan pekerjaan, meningkatkan produktivitas kerja. Konsep ini mulai diadaptasi mesin yang disebut magnetic tape. Otomatisasi dalam bahasa Inggris disebut automation, memiliki padanan kata mekanisation atau mekanisasi dan komputerisasi. Otomatisasi memiliki dua makna, yaitu yang pertama peralatan otomatis. Penggunaan peralatan otomatis ini untuk menghemat pikiran dan tenaga. Kemudian yang kedua, kendali otomatis. Kendali otomatis ini dalam pembuatan suatu produk dengan tahapan yang sistematis. Kemudian bagian E yaitu kantor virtual. Kantor virtual ini muncul pada tahun 70-an saat mikrokomputer dan peralatan komunikasi yang murah memungkinkan seseorang bekerja di rumah. Keuntungan kantor virtual ini adalah pengurangan biaya fasilitas, pengurangan biaya peralatan, jaringan komunikasi formal, kemudian pengurangan penghentian kerja, kemudian kontribusi sosial. Kemudian bagian F yaitu pengaruh teknologi terhadap lingkungan perkantoran. Berkat kemampuan teknologi informasi menjangkau untuk sumber-sumber informasi yang begitu luas. Kemudian pengaruh teknologi informasi terhadap perkantoran, ada beberapa perspektif yang perlu dipertimbangkan. Yang pertama yaitu implikasi umum, yang kedua implikasi terhadap karyawan kantor. Kemudian bagian E yaitu aplikasi teknologi informasi pada manajemen perkantoran. Pekerjaan kantor menjadi lebih mudah dan akurat serta cepat. Di bawah ini dapat dilihat bagaimana aplikasi teknologi informasi dapat membackup beberapa pekerjaan kantor. Yang pertama yaitu pekerjaan penanganan surat dan pembuatan laporan. Kemudian yaitu pekerjaan komunikasi perkantoran. Baik, itulah hasil pembuatan video presentasi dari materi yang pertama sampai materi ketiga. Sekian dan terima kasih. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.